Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini kembali saya akan membaca kitab karangan dari Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Attas. Kitab ini masih di kitab Tadhkirunas. Saya menemukan satu cerita di mana ada salah seorang Habib yang belajar langsung secara lisan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum saya masuk pada inti pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat oleh orang-orang yang mengaku sebagai cucu Rasul serta mengatasnamakan agama. Kitab Tadhkirunas halaman 277, di mana dalam kitab ini ratusan cerita-cerita khurafat dimuat. Tentu saya tidak bosan-bosan untuk mengulas isi dari kitab Tadhkirunas ini. Dan kitab Tadhkirunas seperti biasa adalah kitab yang cetakannya sangat buram, sehingga saya butuh merubah teksnya untuk bisa saya tampilkan di layar sehingga penonton bisa ikut menyimak dari apa yang saya baca. Saya tampilkan teksnya di layar. Tadhkirunas halaman 277. Saya baca teksnya. Wa qala Sayyidi Ali li Sayyidi Ahmad akhbaroni al-Habibu Ahmad ibn Muhammadul Mukhdaru annahu akhadha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam musafihatan bila wasitotin. Jadi dalam cerita ini dikatakan oleh Sayyid Ali kepada Sayyid Ahmad. Jadi Sayyid Ali ini bercerita kepada Sayyid Ahmad. Ceritanya bagaimana? Bahwa Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar ini memberitahuku bahwa ia belajar dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung atau secara lisan tanpa perantara. Jadi ini ketiga Habib ini saling mendukung. Jadi Habib Ali bercerita kepada Habib Ahmad. Siapa yang diceritakan? Yang diceritakan adalah Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar ini memberitahukan kepada Habib Ali bahwa dirinya ini belajar langsung kepada Rasulullah secara lisan atau tanpa perantara. Padahal Rasulullah sudah meninggal beratus-ratus tahun. Wong Pahlawi mengklaim sebagai keturunan Rasulullah. Tentu cerita ini menarik untuk saya bahas karena dengan gampangnya orang-orang Pahlawi ini mimpi ketemu Rasul, bertemu Rasul secara nyata, kemudian berguru pada Rasul secara nyata. Seremeh itukah Rasulullah menemui orang-orang yang masih hidup, khususnya orang Pahlawi? Jika memang Rasulullah ini gampang menjumpai cucunya, tentu tidak hanya klan Pahlawi.
Mestinya seluruh cucu-cucu Rasul, bahkan anaknya Rasulullah ini seringkali dijumpai Rasulullah. Nyatanya tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan, misalnya bahwa Siti Fatimah semenjak Rasulullah sudah meninggal ini ditemui Rasulullah, atau Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain semenjak Rasulullah sudah meninggal ini dijumpai Rasulullah. Ini tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan kejadian ini. Karena agama ini butuh dalil, karena agama ini butuh bukti, maka cerita-cerita dalam kitab Tadhkirun Nas yang mengatakan bahwa Habib-habib dari Ba'alawi ini seringkali jumpa Rasulullah baik dalam mimpi ataupun dalam nyata, bahkan berguru langsung kepada Rasulullah. Ini cerita ini patut dicurigai sebagai cerita karangan semata. Karena cucu Rasul yang asli ini tidak pernah menceritakan seringnya bertemu Rasul, seringnya mimpi ketemu Rasul, bahkan berguru langsung kepada Rasul. Khusus klan Ba'alawi ini seringkali menceritakan hal-hal semacam itu. Bahkan tidak hanya ketemu Rasulullah, ketemu Imam Ghazali, ketemu Imam Ahmad, ketemu Imam Hanafi, ketemu Imam Syafi'i, bahkan ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini termuat dalam kitab Tadhkirun Nas. Nah, ini perlu kita kaji, karena kita tidak boleh mudah percaya dengan satu cerita-cerita yang cerita itu tidak ada landasannya atau tidak ada dasar hukumnya. Sekali lagi bahwa agama ini butuh dalil. Ketika tidak ada dalil satupun yang menguatkan cerita tersebut, maka kita wajib atau bahkan kita patut menolak cerita itu sebagai sebuah cerita yang bohong. Nah, dari seringnya klan Ba'alawi ini sering ketemu Rasul, mimpi Rasul, berguru pada Rasul. Apakah orang yang sudah meninggal ini lantas masih hidup, khususnya Nabi? Apakah Nabi yang notabene sudah meninggal ini dikatakan masih hidup? Ya, memang dalam banyak riwayat Nabi yang sudah meninggal ini masih hidup, tetapi ruhnya ini ditaruh atau menempatkan diri atau ditempatkan oleh Allah di tempat iliyin, tempat yang paling tinggi. Nah, ketika ruhnya ditempatkan di tempat yang bernama iliyin, ini berarti jelas bahwa jasadnya sudah melebur menjadi tanah. Jika jasadnya belum melebur menjadi tanah, maka ruhnya pun tidak ditempatkan di iliyin. Nah, ini perlu dipahami bersama-sama. Bukan berarti saya ini anti dengan kejadian-kejadian keramat, kejadian-kejadian mujizat. Saya bukan orang yang anti semacam itu. Tetapi cerita dalam kitab-kitab Ba'alawi ini ceritanya overdosis. Ceritanya menyimpang dari kaidah-kaidah ajaran Rasul, sehingga patut saya kritisi. Nah, apakah Rasulullah yang sudah meninggal ini masih bisa menjumpai orang yang masih hidup? Dengan berpatokan pada hadis man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Hadis ini memang hadis sahih, yang artinya barang siapa melihatku dalam mimpi, maka dia telah melihatku. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis nomor 7168 dan juga 8508. Bahkan dalam kitab-kitab hadis lain, hadis man ro'ani fil manami faqad ro'ani, atau hadis yang sejenisnya dengan makna yang sama, ini banyak dimuat dalam kitab-kitab hadis. Ada 20-an hadis yang semacam ini. Ini termuat dalam kitab-kitab hadis. Hadis yang maknanya seperti di atas itu memang banyak diriwayatkan dan mempunyai makna yang sama. Tetapi hadis yang mengatakan bahwa seseorang yang melihat Nabi dalam tidur,
maka dia akan melihat Nabi dalam keadaan terjaga. Ini diragukan kebenarannya oleh Syekh Albani dengan mengutip pandangan dari Syekh ini. Jadi kalau hadis yang tadi saya baca, ini ulama tidak mempermasalahkan. Barang siapa yang menjumpai Rasul di dalam mimpi, maka dia telah melihat Rasulullah hakikatnya dalam nyata. Tetapi bukan berarti melihat di alam sadar, tidak bertemu jasad Rasulullah seperti halnya orang-orang yang masih hidup. Yang dikritisi oleh Syekh Albani dengan mengutip pandangan dari Syekh Aini, ini hadis yang berbunyi man ro'ani fil manami fasayaroni fil yakdhoh. Barang siapa melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga atau tersadar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6993. Syekh Albani mengomentari hadis di atas bahwa Imam Al-Aini telah menyebutkan di dalam Syarah Al-Bukhari bahwa yang dimaksudkan adalah orang-orang di zaman beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu barang siapa melihat beliau di dalam mimpi, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk hijrah kepada beliau dan mendapatkan kemuliaan dengan bertemu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis man ro'ani fil manami faqad ro'ani, ini maksudnya bahwa siapapun orang yang mimpi bertemu Rasulullah di dalam tidur, maka orang tersebut dimudahkan untuk hijrah kepada Allah. Artinya orang yang dijumpai Rasulullah dalam tidur ini untuk menjadi manusia yang benar ini lebih mudah, karena Rasulullah dalam menjumpai seseorang tentu satu, kadang-kadang marah pada orang tersebut karena jauh dari Tuhannya. Yang kedua, kadang-kadang Rasulullah menasehatinya. Yang ketiga, kadang-kadang Rasulullah memberikan ilmu atau pencerahan. Tetapi ini dalam mimpi. Sehingga orang-orang yang mimpi ketemu Rasulullah ini cenderung lebih mudah untuk menjadi manusia yang benar dan menjadi manusia yang dekat kepada Tuhannya. Dan manusia itu mendapat kemuliaan dengan bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti orang yang mimpi bertemu Rasulullah berarti bertemu Rasulullah dalam nyata. Nah, tetapi sesungguhnya aku meragukan kesohihan riwayat sabda beliau, maka dia akan melihatku dalam keadaan terjaga atau tersadar. Hal ini karena para perawi ini berbeda dalam pengucapan kalimat ini, yaitu hadis tadi yang saya baca, dia akan melihatku ketika terjaga. Ini penjelasan atau sanggahan dari Syekh ini yang dimuat oleh Syekh Albani dalam Syarah Al-Bukhari. Ini ada di silsilah al-hadis as-sahihah juz 6 halaman 519. Ini keterangan hadis nomor 2729. Jadi bahwa ketika klan Balawi mengklaim bisa berguru langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini cerita semacam ini patut dibantah kebenarannya. Jika memang Rasulullah ini benar-benar bisa menjumpai orang-orang yang masih hidup dalam kondisi terjaga, kenapa? Yang menjadi pertanyaan kan, kenapa pada saat Siti Fatimah mendapat masalah besar sehingga Siti Fatimah harus sakit dan pada akhirnya berujung meninggal, ini tidak dijumpai Rasulullah? Itu anaknya, anak Rasulullah sendiri yang pada saat itu ada masalah dengan sahabat Abu Bakar. Kita tidak bisa melupakan sejarah bahwa sepeninggal Rasulullah,
Sayyidah Fatimah ini berseteru dengan sahabat Abu Bakar. Bahkan dalam satu cerita ini sampai Siti Fatimah ini menangis dan malu bertemu dengan orang-orang. Ini kenapa Rasulullah tidak hadir? Eh, Kenapa Rasulullah tidak ikut andil menyelesaikan konflik tersebut? Itu anak Rasulullah dan Abu Bakar adalah sahabat Rasulullah. Yang menjadi pertanyaan saya semacam itu. Ketika Habib Alawi dengan mudahnya gampang dijumpai Rasulullah dalam mimpi, dalam nyata, bahkan berguru langsung kepada Rasulullah. Ini cerita-cerita fik untuk mengglorifikasi klan Ba'alawi agar si pembacanya ini kagum dengan kehebatan para Habib Ba'alawi. Itu saja. Jadi antara Habib A, Habib B, dan Habib C ini kerjasama saling mengglorifikasi satu sama lain. Karena hanya di kitab-kitab Ba'alawi yang ceritanya super khurafat. Cucu-cucu Rasulullah atau keturunan-keturunan Rasulullah itu banyak, tetapi tidak pernah mengumbar persoalan-persoalan semacam ini. Artinya tidak pernah mengutarakan bertemu Rasulullah, mimpi ketemu Rasulullah, kemudian berguru langsung kepada Rasulullah. Ini tidak. Hanya Habib Ba'alawi. Yang menjadi pertanyaan saya berikutnya, apakah Rasulullah itu milik Ba'alawi saja sehingga dengan mudahnya menjumpai Habib Ba'alawi? Ini perlu dipikirkan dan perlu direnungi bersama sehingga kita tidak mudah tertipu oleh sifat licik Habib Ba'alawi, yang mana kitab karangan-karangannya dengan memuat cerita-cerita khurafat yang pada kesimpulannya adalah mengglorifikasi klannya, ini secara tidak langsung untuk mendokrak kehebatannya agar pembacanya kagum, agar pembacanya salut, takdim, dan hormat sehormat-hormatnya bahwa Ba'alawi memang cucu Rasul yang tidak acak-acak. Kan maksudnya begitu. Untuk saya pribadi, saya menolak cerita-cerita khurafat yang ditulis oleh Habib Ba'alawi karena ceritanya cenderung menyimpang dari ajaran-ajaran syariat. Yang sekelas Syekh Albani, pengarang Syarah Bukhari saja meragukan periwayatan hadis yang mengatakan bahwa orang yang mimpi bertemu Rasulullah maka akan bertemu Rasulullah dalam kondisi terjaga. Jadi yang dikritisi adalah bertemu Rasulullah dalam kondisi terjaga. Itu diragukan kebenarannya bahwa itu benar-benar sabda Rasulullah. Karena periwayatannya itu berbeda-beda. Sehingga Syekh Albani dengan mengutip pendapat dari Imam Aini itu meragukan kesohihan riwayat hadis tersebut. Tetapi untuk hadis yang mengatakan bahwa orang yang mimpi ketemu Rasulullah maka benar-benar telah melihat Rasulullah, hadis itu tidak dipersoalkan oleh para ulama hadis. Tapi dalam mimpi, dan sampai sekarang tentu banyak orang yang diberi kesempatan berjumpa Rasulullah dalam mimpi, tetapi ya tidak bangga, tidak gembar-gembor, cukup diasumsi. Artinya bahwa mimpi bertemu Rasulullah itu sebagai satu kado terindah untuk umat muslim, di mana dalam setiap Rasulullah menjumpai umatnya ini karena ada persoalan besar, itu pasti. Kalau tidak, dalam rangka menuntun umatnya menjadi manusia yang benar setelah lama jauh dari Tuhannya, itu satu. Yang kedua, ada kalanya Rasulullah memarahi umatnya karena kesalahan besar umatnya.
Ada kalanya Rasulullah memberi ilmu pada umatnya, tetapi dalam mimpi. Dan cerita-cerita Habibah Alawi ini dengan mudahnya ketemu Rasulullah tanpa ada masalah-masalah yang besar, tanpa ada persoalan-persoalan yang besar, bahkan persoalan yang remeh saja dikit-dikit mimpi ketemu Rasulullah. Maka saya tolak cerita-cerita dalam kitab Tadhkirunas. Untuk penonton yang masih muhibin, jangan selalu mengatakan jika Allah berkehendak maka itu mungkin. Ya, memang jika Allah berkehendak apa saja mungkin. Tetapi sehingga agama ini bisa dipercaya oleh orang lain, ini butuh dalil, butuh landasan. Ketika tidak ada dalil penguat bahwa manusia ini bisa menjumpai Rasulullah dalam kondisi nyata setelah Rasulullah meninggal, maka cerita-cerita semacam itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu saja. Jadi pada kesimpulannya, siapapun orang yang pernah mimpi ketemu Rasulullah siapapun orang yang pernah berjumpa Rasulullah dalam mimpi, itu mungkin benar-benar Rasulullah. Artinya tidak salah ketika mimpi berjumpa Rasulullah. Tetapi ketika orang yang mengatakan berjumpa Rasulullah dalam kondisi terjaga, bahkan berguru langsung kepada Rasulullah, sementara Rasulullah sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, cerita ini patut ditolak dan patut dibantah sebagai cerita yang benar. Nah, dari kajian kitab Tadhkirunas halaman 277 ini penonton bisa mengambil manfaat dan hikmahnya. Jadilah kita muslim yang cerdas, jadilah kita muslim yang berwawasan luas. Jangan mudah kita ditipu hanya sekedar dengan cerita-cerita halu yang termaktub dalam kitab-kitab Ba'alawi. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.